Omongane lho. Omongane aja ngono. Yes. Sudah, semuanya sudah di-mute semua? Pelajaran akan Bu Alifah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Wabarakatuh. Ya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Baik. Alhamdulillah, Bu. Ini. Ya. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari anak-anak kita selalu berdoa kepada Allah. Semoga dalam mengikuti pembelajaran kita senantiasa diberi kesehatan. Untuk itu, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, nanti materi akan tetap disampaikan oleh Pak Rohman, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Materi yang akan disampaikan oleh Pak Rohman yaitu mengenai ASEAN dan Pancasila. Bu Alifah berharap, untuk setiap materi yang diberikan oleh Pak Rohman, kalian juga harus mencatatnya. Apabila kalian dalam mendengarkan Pak Rohmat nanti ada materi yang tertinggal, tidak usah khawatir, karena nanti setelah pembelajaran, materi akan di-share lagi melalui YouTube. Jadi kalian bisa melengkapi catatan kalian melalui YouTube. Untuk materi yang selama ini kalian peroleh, dan kalian catat di buku tema, untuk hari Senin, Bu Alifah dan Pak Rohmat berharap untuk dikumpulkan. Karena akan dicek satu persatu. Sudah paham anak-anak? Sudah ya? Sudah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat. Apa itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah sebelumnya ya, sudah para menyampaikan kembali tentang ASEAN. Mohon untuk anak-anak semua jangan main-main aplikasi Zoom ya. Itu jangan mencoret-coret, mengganggu sekali. Terima kasih. Aku mau. Ya. Yang pertama, para ulang sedikit tentang sejarah berdirinya ASEAN. Ibu jangan ganggu. Tolong ya, anak-anak. Jangan ada coret-coret. Ya, udah dicoret-coret. Ya. Ya. Jangan diganggu lagi ya. Iya, Pak. Dicoret-coret dulu. Ayo kita mampir, Bos. Tapi bohong. Ada tahu jadi taruh.
Ya, sejarah berdirinya ASEAN ya diprakarsai oleh 5 negara yang ada di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Mengadakan pertemuan yang dinamakan Deklarasi Bangkok atau Konferensi di Bangkok. ASEAN didirikan tepat pada tanggal 8 Agustus 1967. ASEAN sendiri kemarin sudah sedikit Pak Rahmat bahas, kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, inilah 5 tokoh pemrakarsa ASEAN. Ada Malik ya, itu ada fotonya, silahkan kalian lihat. Perwakilan dari Indonesia, kemudian ada Tun Abdul Razak, perwakilan dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina, Esra Jaratnam dari Singapura. Silakan kalian amati gambar tokoh-tokoh tersebut. Nah, cukup ya. Selanjutnya tujuan ASEAN. Tujuan didirikan ASEAN itu tercantum pada isi Deklarasi Bangkok. Yang pertama yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan teknik. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Yang berikutnya letak Asia Tenggara. Ada letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Yang pertama letak astronomis, yaitu ada di 21 derajat lintang utara, LU itu kepanjangan dari lintang utara, kemudian 9 dan sampai 11 derajat lintang selatan, kemudian 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Letak geografis di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geologis terletak pada daerah pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selanjutnya batas wilayah. Sebelah utara Asia Tenggara ada benua Asia, kemudian dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kemudian sebelah barat ada Samudra Hindia, Sri Lanka, dan India. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi kekuatan negara. Yang pertama di Indonesia. Kita di sini akan belajar tentang kegiatan ekonomi dari negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Yang pertama kita Indonesia dulu ya. Ini sudah ada di bukumu, kamu bisa sambil menyimak dari bukumu. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, jadi di kawasan Asia Tenggara, ya, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara di Indonesia.
Keindahan alam Indonesia pun menjadi salah satu daya tarik yang bisa sebagai sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Jadi pemasukan devisa negara itu adalah pemasukan yang diperoleh negara. Dari apa? Dari pariwisata. Kalau ada misalnya kok bule atau orang dari luar negeri datang ke Indonesia, untuk apa? Misalnya untuk berlibur. Ya, itu akan mendatangkan devisa atau keuntungan bagi negara Indonesia. Kemudian Indonesia juga dikaruniai laut atau wilayah lautan yang lebih besar dibandingkan daratannya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Sedangkan kalau daratannya itu hanya sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ya, ikan tuna ini merupakan salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Ya. Indonesia adalah negara berkembang yang mata pencarian penduduknya mayoritas adalah bidang pertanian. Hasil pertaniannya adalah salah satunya padi. Selain itu, Indonesia juga memiliki hasil perkebunan seperti teh dan juga kopi. Untuk hasil pertambangan di Indonesia meliputi emas, intan, minyak bumi, dan nikel. Ya, bahkan di Indonesia itu ada sebuah tempat yang disebutnya juga sebagai tempat gunung emas, yaitu ada di Freeport, Papua sana. Untuk perairan, perindustrian, dan pariwisata juga menjadi sektor perekonomian masyarakat di Indonesia. Yang selanjutnya Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia di bidang pertanian, ya, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Kemudian untuk peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Nah, di sini bisa kamu lihat ya. Nanti para matinta kamu catat ini masing-masing semuanya ya. Apa hasil yang kira-kira dimiliki oleh tiap-tiap negara. Ini dari Malaysia, pertanian ada karet, kelapa sawit, beras, kayu. Hasil tambang ada timah, besi, minyak, bauksit. Hasil industri ada elektronik, tekstil, pakaian, kimia, dan lain-lain. Silakan kamu baca sendiri. Yang selanjutnya Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit ramai di Asia. Ya, ini untuk hasil yang ada di Singapura. Ya, Singapura ini negara yang kecil sebenarnya ya, tapi juga sebagai negara yang kaya. Buah-buahan ya dan anggrek sebagai hasil pertanian, hasil tambang ya sebenarnya di Singapura hampir tidak ada sama sekali ya untuk hasil tambang. Kemudian hasil industri, elektronik, kimia, keuangan, dan perbankan, pariwisata, juga perdagangan. Kemudian ekspor utama yaitu minyak, mesin industri, radio dan televisi, dan komponen-komponen elektronik lainnya. Impor utama yaitu minyak mentah, baja, aluminium, mesin industri, generator listrik, serta komponen elektronik. Di sana yang paling utama, yang paling maju itu adalah bidang elektronik ya, utamanya elektronik yang berhubungan nanti dengan bidang kesehatan. Kemudian Filipina, sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Nah, untuk kegiatan ekonominya ya, yang pertama yang ada dari hasil pertanian yaitu ada berupa rami, kopra, gula, beras, dan nanas. Hasil tambang, kromium, kobalt, tembaga, emas, nikel, sulfur, seng, dan besi. Hasil industri, bahan bangunan, ya, elektronik, mabel, IT, alat pelayaran, motor, dan komponennya.
Agak Pak Rahmat cepatkan ya, waktunya sudah mulai menipis. Selanjutnya Kamboja. Di Kamboja ya ada salah satu sungai yang paling terkenal menjadi ciri khas negara Kamboja yaitu Sungai Mekong. Daerah sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Ya, ini silakan kamu baca sekilas. Yang berikutnya yaitu Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong sama seperti Kamboja. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Ya, ini. Hasil utama pertanian di Laos adalah padi dan jagung. Kemudian hasil peternakan ya bisa berupa sapi, babi, kerbau, dan unggas. Unggas ini seperti ayam, gitu ya, jenis ayam. Hasil pertambangan yang menjadi komoditas ekspor adalah timah dan garam batu. Perindustrian di Laos menghasilkan timah, kayu jati, pemintalan sutra, keramik, kerajinan kulit, dan lain-lain. Yang selanjutnya Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Nah, Myanmar penghasil padi terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Thailand. Ya. Hasil pertanian lainnya berupa kapas, padi, dan tembakau. Hasil pertambangan di Myanmar berupa seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Hasil industri berupa semen, tekstil, pupuk, upin, rami, farmasi, baja, dan makanan ternak. Selanjutnya Thailand. Ya. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, ini bisa kamu lihat ya. Selanjutnya Vietnam. Vietnam setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomian. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Nah, mata pencarian penduduk Vietnam sebagian besar adalah bidang pertanian ya. Hasil utama pertaniannya adalah padi. Namun ada juga yang lainnya seperti jagung, kapas, tebu, ubi jalar, teh, buah-buahan, dan tembakau. Hasil pertambangan di Vietnam adalah emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan seng. Kemudian yang terakhir, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Jadi yang paling berpengaruh ya kegiatan ekonomi di sana itu adalah pertambangan, yaitu minyak bumi. Hasil utama. Hasil pertanian berupa karet, beras, dan rempah. Hasil tambang ya minyak, gas alam, dan kayu. Ya. Kemudian untuk ekspor dan impor ya, ekspor yang utama yaitu minyak, gas, dan tekstil. Impor yang utama berupa kendaraan bermotor, mesin, barang pabrikan, makanan, dan bahan kimia. Ya. Untuk sesi pertama ini dulu ya, karena waktunya tinggal 2 menit. Nanti kita lanjutkan jam 10. Cukup itu saja dari Pak Rahmat ya. Minta tolong untuk yang berikutnya. 10 apa Pak pelajarannya?
nanti PKN. Klop. Pak Rahmat minta tolong ya, sekali lagi minta tolong ya. Tolong jangan mainan dengan aplikasi yang ada di Zoom. Kamu mencoret-coret itu sangat mengganggu. Mengganggu tidak kira-kira semuanya? Mengganggu. Ya, mengganggu sekali. Kalau Pak Rahmat kira kok pakai Zoom tidak efektif, besok langsung Pak Rahmat alihkan ke YouTube aja. Seperti itu. Kalau kamu malah ganggu-ganggu seperti ini, kan malah tidak enak toh? Seperti itu. Terima kasih. Kita lanjutkan nanti.